Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah kita wajib mengikuti imam mazhab Ustadz yang kemudian berbeda dengan mazhab yang lain dalam tata cara pelaksanaan ibadah sholatnya? Jadi termasuk gerakan sholatnya, karena ada jamaah yang bangkit dari ruku itu langsung kembali bersedekap, ada yang tidak. Dan itu kebanyakan. Dan bagaimana dengan hal seperti ini Ustadz? Begitupun dengan kunut subuh. Iya. Iya. Jadi mengikuti imam sholat ya, maksudnya imam sholat dalam sholat berjamaah, itu yang dimaksud adalah wajib mengikuti gerakan-gerakan yang disepakati, seperti misalnya takbir, maka wajib kita bertakbir. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, fa idza kabbara fakabbir, wa idza raka'a farka' wa idza sajada fasjud. Ya. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya imam salat itu ya dijadikan imam untuk diikuti. Maka apabila imam itu bertakbir Allahu Akbar, maka segera bertakbir. Jika imam itu ruku, maka hendaklah segera ruku. Jika imam itu sujud, maka hendaklah sujud. Itu yang dimaksud. Adapun bentuk-bentuk atau kaifiat daripada sebagai contoh misalnya bangkit dari ruku, ya para ulama berbeda pendapat tentang bangkit dari ruku itu. Ada yang bersedekap kembali, meletakkan kedua tangan di atas dada atau di perut. Ada yang kedua tangan itu berada di samping badan, ya kiri dan kanan itu. Jadi ini perbedaan pendapat. Jadi tentang hal ini tidak ada kewajiban untuk mengikuti imam. Misalnya anggaplah misalnya imamnya itu meletakkan kedua tangan di samping badan setelah ruku, ya setelah bangkit dari ruku atau i'tidal, dia meletakkan tangannya di samping badan, maka tidak ada kewajiban untuk mengikuti imam tersebut. Ya, bisa saja yang memahami bahwasannya pendapat yang kuat itu adalah bersedekap meletakkan kedua tangan di dada atau di perut, maka itu yang dia ambil tanpa harus mengikuti imam. Tapi yang tadi saya katakan, ketika imam bertakbir, maka segera bertakbir. Jangan ketika imam bertakbir kita melakukan hal-hal yang lainnya. Ketika imam ruku, maka segera ruku. Jangan mencari atau melakukan hal-hal yang menyebabkan kita terlambat dari mengikuti imam. Termasuk juga masalah kunut ya. Iya. Ya, kunut. Misalnya anggaplah kunut, misalnya imamnya kunut. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan ya mestinya juga makmum juga kunut ketika imam kunut, meskipun makmum tidak memandang kunut itu sebagai sunnah, ya. Tetapi jika imam kunut, maka disunnahkan atau dianjurkan makmum itu kunut, ya, bersama imam, meskipun ini hukumnya tidak wajib tapi hukumnya disunnahkan. Tapi seandainya dia tidak mengikuti imam kunut, maka sholatnya tetap sah, karena kunut ini adalah perkara yang masih khilafiyah, yang masih diperselisihkan para ulama. Adapun yang tadi saya katakan tentang bertakbir, tentang ruku, i'tidal, sujud, bangkit dari sujud, itu adalah perkara-perkara yang disebut adalah rukun-rukun salat. Jadi rukun-rukun salat ini tidak boleh kita menyelisihi imam. Adapun tadi seperti kunut, subuh, ini masalah-masalah khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama. Yang mau kunut silakan kunut, yang tidak mau kunut juga tidak mengapa. Termasuk juga tadi bangkit dari ruku atau i'tidal, ada yang meletakkan tangan di dada, silahkan. Ada juga ulama yang meletakkan tangannya di samping badan, juga silahkan. Ya, sama juga misalnya jari-jari telunjuk ketika tasyahud, ada yang menggerak-gerakannya, ada yang cukupnya mengisyaratkan saja tanpa menggerak-gerakannya. Itu masalah-masalah khilafiyah. Di situ boleh terjadi perbedaan pendapat. Ya, Allah a'lam bishawab.